Episode 61, Jebakan Sekretaris Seksi, Plaka. Terdengar suara tamparan yang sangat keras memenuhi sebuah ruangan. Stefan memegang pipi kirinya yang terlihat memerah. Apa yang kamu lakukan, Stefan? Sangat memalukan. Teriak Richard di hadapan sang putra, napasnya terlihat memburu dengan rahang yang mengerah. Berita tentang skandal Stefan yang menghamili wanita simpanannya sudah menyebar luas membuat Richard murka. Tuan Richard, tenanglah, kita juga masih menyelidiki kasus ini, ucap Reno. Stefan hanya diam saja sambil mengepalkan kedua tangannya. Apa benar kamu punya wanita simpanan? Kali ini nada suara Richard sudah agak rendah. Aku tidak pernah melakukan hal menjijikan seperti itu, Pak. Papa tenang saja. Dalam waktu singkat berita itu akan hilang dari peredaran, ucap Stefan sambil menatap mata Richard tajam. Richard mendesah kasar, dia sungguh sangat syok melihat berita yang begitu cepat menyebar di media sosial itu. Ada telepon dari Nyonya Carol, bos, ucap Reno menyodorkannya kepada Stefan. Sedangkan HP Stefan telah dinonaktifkan, karena banyak kolega penting yang terus menghubunginya menanyakan perihal berita tersebut. Halo Mom, Stefan, cepat pulang. Alia perutnya sakit tiba-tiba, karena telah melihat berita skandal tentangmu. Stefan langsung mematikan HP Reno dan menyerahkan pada asistennya itu. Bos, mau kemana? Tanya Reno. Aku harus ke mansion, terjadi sesuatu dengan Alia, ucap Stefan panik. Tapi di luar banyak wartawan, bos, jawab Reno tak kalah panik. Kerahkan semua pengawalmu, Ren. Tetapi bos, apa kalian tidak becus mengurus para wartawan itu? Di mana para pengawalmu? Reno cepat selidiki dalang di balik kasus ini. Richard sebenarnya ikut panik mendengar bahwa telah terjadi sesuatu dengan menantunya itu. Tentu saja berita tersebut akan memberi dampak yang buruk untuk Alia dan janinnya. Mudah-mudahan kamu baik-baik saja, Alia sayang, gumam Richard. Sementara Stefan pergi menuju mansion. Reno menghubungi seseorang dan terlihat serius. Kalian harus bawa kabar baik saat meneleponku, aku tidak mau tahu. Skandal menjijikan ini juga harus segera dihapus dari semua media dan internet. Reno menutup teleponnya, dia mengusap kasar wajahnya yang terlihat sangat frustasi. Tentu saja ini berdampak dengan saham yang terus menurun, karena banyak investor yang menarik sahamnya akibat kasus yang menimpa Stefan. Bintang. Alia terbaring di kamar utama setelah tadi Carol memanggil dokter pribadinya. Setelah diperiksa dan dinyatakan Alia shock berat mengakibatkan kontraksi palsu pada perutnya. Stefan baru saja datang dan langsung memeluk sang istri. Alia hanya terdiam dengan pandangan kosong. Sayang, apa kamu tidak apa-apa? Bagaimana kondisi putri kita? Jangan terlalu memikirkan masalah ini ya. Semua berita itu tidak benar, ucap Stefan yang akan mencium istrinya. Tapi Alia memiringkan wajahnya, sehingga Stefan hanya dapat mencium pipi sang istri. Tinggalkan aku, Stefan. Aku sedang mau sendiri, ucap Alia tanpa menoleh ke arah Stefan. Tidak sayang, jangan percaya berita itu. Kamu harus tetap percaya padaku. Stefan menarik dagu Alia dan menghadapkan kepadanya. Mata mereka saling beradu. Aku hanya mengantarkan wanita itu karena dia pingsan di pinggir jalan, sayang, ucap Stefan. Lalu anak siapa yang dikandung wanita itu? Kali ini Alia membuka mulutnya. Mana aku tahu, sayang. Lagian juga aku gak pernah memasukkan burungku ke sarang wanita lain. Lalu dari mana kehamilan itu berasal dan menuduhku yang menghamilinya? Jawab Stefan lembut. Alia menatap mata Stefan tajam dan di dalamnya syarat akan cinta untukannya. Tidak ada kebohongan sama sekali. Kemudian dia tersenyum melihat Stefan yang sangat cemas dan panik itu. Aku percaya padamu, Stefan, ucap Alia, membuat Stefan terkejut sekaligus senang. Terima kasih sayang, tidak meragukanku lagi, ucap Stefan yang akan mencium Alia tapi terhenti karena Alia menutup mulutnya. Sayang, kenapa gak bola? Bukankah kamu percaya padaku? Tanya Stefan heran. Tapi awas saja, kalau sampai benar kamu selingkuh akan kupotong juniormu itu sampai habis. Ke Stefan menelan ludah dan bergidik ngeri, tidak bisa membayangkan dia tidak mempunyai junior. Sebentar sayang, lihat mau mana?
Stefan meminta HP Alia di meja sana. Memang kenapa Stefan? Stefan tidak menjawab pertanyaan Alia. Dia mengambil HP milik istrinya, kemudian membuka layarnya. Lihat sayang, ternyata Reno bekerja dengan bagus, ucap Stefan. Memangnya ada apa? Tanya Alia. Dia berhasil menghapus semua berita tersebut dan sekarang sedang menyelidiki situs alamat penyebar berita itu. Alia bangun dan mengambil remote TV, lalu dia menyalakan TV LED yang berada di kamar mereka. Sepertinya berita itu memang sudah dihapus. Lihatlah, tidak ada berita itu lagi di channel manapun. Stefan senang dengan kinerja Reno, lalu tiba-tiba HP Alia berdering. Via telepon. Halo bos, kamu di mansion ya? Ada apa? Kita berhasil mengetahui siapa dalang dibalik kasus ini. Jadi sebaiknya aku ke mansion sekarang, ucap Reno. Tentu saja kamu harus segera ke sini, Tut. Tiga puluh menit kemudian Reno telah tiba di mansion. Dia datang tidak sendiri. Dia telah membawa Bianca ke mansion untuk meminta maaf atas terjadinya kasus ini pada Stefan dan Alia. Stefan memandang Reno dan Bianca tajam. Ceritakan sekarang, Ren, ucap Stefan dengan wajah dingin. Bos, setelah anak buahku menyelidiki kasus ini, ternyata dalang dibalik semua ini adalah Jatji, mantan suami Nona Alia. Apa? Jatji? Stefan dan Alia terkejut dan tidak menyangka bahwa dalang semua ini adalah Jack. Jack telah meminta bantuan mafia rendahan dan menyewa paparazzi untuk menyebarkan foto-foto itu, dan orang yang telah menghamili Bianca adalah Anda, teman Nona Alia. Sepertinya dia bekerja dengan Jack untuk menjatuhkanmu, bos. Mereka memanfaatkan Bianca setelah sebelumnya Andre menyuruhnya untuk bekerja di perusahaan Bu dengan ancaman nyawa ibunya Bianca. Jelas Reno panjang lebar. Apa kamu juga bagian di balik rencana ini, Bianca? Tanya Stefan masih dingin. Maafkan saya, Tuan Stefan, saya tidak tahu apa-apa sebelumnya. Saya berpacaran dengan Andre baru 3 bulan. Dia menyuruh saya resign dari pekerjaan saya yang sebelumnya dan meminta bekerja di perusahaan S.A. Group. Karena kebetulan perusahaan Anda sedang mencari sekretaris, dia tidak ingin bertanggung jawab dengan anak yang saya kandung. Apabila saya tidak bisa merayu Anda, maafkan saya. Maaf Tuan dan Nona, saya benar-benar tidak tahu apa-apa dengan kasus ini, ucap Bianca sambil menangis. Bianca hanyalah korban, bos. Aku sudah menyelidikinya, ucap Reno. Stefan benar-benar meradang. Dia merasa tidak punya masalah dengan Jack, tapi dengan Andre, dia memang pernah memukulinya waktu itu. Kenapa mereka semua melakukan ini? Hika, ucap Alia menangis mendengar kenyataan bahwa ternyata masalah ini masih saling berkaitan dengan dirinya. Sayang, tenang saja. Aku akan segera mengirim mereka ke penjara. Aku pastikan tidak akan ada yang mengganggu kita lagi. Stefan memeluk Alia, menghapus air mata istrinya, kemudian mengecup kedua matanya yang masih basah. Bianca menjadi semakin bersalah. Tiba-tiba dia berlutut di kaki Alia dan Stefan. Tuan, Nona tolong jangan pecat saya. Andre sudah membawa ibu saya dengan alasan akan mengobatinya. Saya tidak tahu harus meminta tolong siapa lagi. Tolong saya, Tuan Stefan. Bangunlah Bianca, jangan seperti ini, ucap Alia. Bianca masih tetap bertahan. Dia benar-benar membutuhkan biaya untuk hidup. Semua ku serahkan pada Reno. Kalian berdua sebaiknya pergi dari sini, dan Reno, kamu masih harus menjalankan beberapa pekerjaan yang harus segera dituntaskan, ucap Stefan. Baik bos, serahkan padaku, ucap Reno yang kemudian menyuruh Bianca untuk berdiri. Mereka berdua akhirnya keluar dari kamar utama itu. Aku tidak menyangka Jack dan Andre sepertinya mereka masih dendam denganku, ucap Alia. Sudahlah sayang, jangan terlalu dipikirkan lagi. Yang penting semuanya sudah jelas. Sebaiknya kamu beristirahat lagi. Aku akan menemanimu. Bersambung.